belum fokus. Siap puji Tuhan? Siapa yang interpretasi pada ini yang lambaikan tangan? Kita bagi-bagi, mari kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, semua bangkit berdiri, ayo. Bangkit berdiri, ayo kita bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri semua. Puji Tuhan, siap semua? Ya, bersih. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Saudara, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap berkat, untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan hidup tanpa Engkau Tuhan. Kalau kami pegang Engkau terus Tuhan, kami minta Engkau mau memegang hidup kami, biar setiap langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Sadar bersyukur. Ku hidup karena Kasih-Mu berubah hari
yang berkuasa dalam hidup kami. Langsung kamu Tuhan, terus selain mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kesempatan kami kepada firman Tuhan, dalam firman yang rema dalam hidup kami, yang menuntun kami menjadi berita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan Tuhan hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman tabur Tuhan. Berkati Tuhan pembicaraan Tuhan yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar kuasa terus menaungi saat firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Yanti sudah didoakan sebelum menyampaikan firman Tuhan. Doa sangat luar biasa. Penting. It's been such an honor. Terima kasih Pastor Bila dan Pastor Ricky sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini sedikit testimoni. I'm loving motherhood so far. Being a mom is such an amazing thing. Boleh biar kelihatan. Yang jadi pertanyaan semuanya oke, bisa melihat saya. Bisa ya. Thank you. Ini memang selalu seperti ini kalau kita pendek. Loving motherhood so far, puji Tuhan, karena jadi seorang ibu itu adalah kehormatan. Privilege, it's always special, selalu istimewa. Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa terpanggil menjadi ibu, secara spiritual atau secara fisikal. Dan loving being a wife as well, with my amazing husband right here, Ross. Saya rasa saya nggak mungkin bisa melewati bulan-bulan pertama menjadi ibu dan masih having a good sense, as in like masih waras kalau suami tidak mendukung. So if I'm not having incredible husband like you, probably I won't be able to be a good mom for Lydia. Dan kami diberkati satu anak, Lydia. Dia baru satu dan berharapnya satu dulu. Jadi ada cerita waktu Lydia lahir, jadi due-nya itu sebetulnya bulan Januari 2025. Nah, tapi semua keluarga bilang, hey, ini karena anak pertama, biasanya anak pertama itu lahirnya lebih awal. Kita bilang, masa sih kalau sudah waktunya lahir juga lahir. Cuma kita bilang ke semua orang, dia boleh lahir tanggal 23, 24 Desember atau 26 Desember. Yang penting jangan lahir di hari Natal tanggal 25 Desember. Ternyata Bapak Ibu, dia lahir di bulan Desember tanggal 25. Jadi memang bayi itu memang dia tidak bisa, dia memilih tanggal kapan dia mau lahir. Dan
saya selalu berdoanya tuh supaya dia lahir natural ya. Tapi ternyata berbeda. Waktu kita di rumah sakit sebelum sudah dipersiapkan semuanya, ternyata karena air sudah pecah, air ketuban sudah pecah, jadi ini sudah lebih dari 72 jam, jadi mereka bilang harus dioperasi sesar. Dan memang Lydia ini luar biasa, dia maunya duduk-duduk di perut sambil minum kopi terus langsung keluar gitu. Jadi operasi sesar. Dan ya puji Tuhannya Lydia boleh lahir, dan itu yang jadi doa kami, semua proses berjalan lancar dan dia lahir juga semuanya sehat. Dan menjadi orang tua, salah satu hal yang kita belajar menjadi orang tua, semua lagu itu bisa menjadi penyembahan. Bahkan waktu kita mau taruh Lydia tidur, itu lagu nursery rhyme itu bisa menjadi lagu penyembahan. Percaya nggak Bapak Ibu? Roses. I think Ross, would you mind to come over and then play something just to show like how nursery rhyme can become a worship song? Okay, let's give it a try. Just the song that we normally use to put Lydia to sleep. Ini adalah lagu yang kita biasanya nyanyikan waktu membawa Lydia tidur. Jadi maksudnya tidur nih. Iya, Lydia tidur. Ya Lydia. Get ready. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 put your hands up. Life is but a dream. Let's give it up. Thank you, Ross. Thank you so much. Anyone wants free baby? Please take it from here. Okay, enough introduction. Ya, saya bersyukur bisa kembali lagi di sini, dan hari ini sermon yang saya sampaikan, saya beri judul Hope That Never Fades Away. Dalam bahasa Indonesia, harapan yang tak pernah pudar. Nah, Amin. harapan, apa sih kata harapan? Harapan adalah a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Jadi itu kata bendanya ya, berharap. We expect something, we desire something for that to happen. Dan atau kata kerjanya adalah to want something to happen or be the case. So you desire, I hope I will get that job. I hope I will be a good mom. I hope I will be a good dad. I hope I will be a good daughter. I hope I will be a good pastor. Artinya orang kalau berharap itu adalah ketika mereka belum sampai di sana, atau ketika mereka belum punya. Karena kalau, for instance, like, we hope we have a good car. That means kita mungkin belum bisa punya mobil. I hope I will have a house. Itu mungkin karena kita belum punya rumah, belum ada, belum mampu, atau belum cukup, belum keturutan. Nah, biasanya seorang suami seringkali mengharapkan istri bisa lebih pendiam, bisa lebih murah senyum, jarang marah. Sama halnya dengan istri, for instance, mengharapkan, suami bisa six pack seperti Pastor Yuki. Six pack ya. Iya. Dan pasti keinginan sang istri dan jemaat lebih pengertian, menjadi pemimpin yang baik. Ya, itu sesuatu yang diharapkan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kalau datang dengan pasangan hari ini,
coba lihat pasangan yang satu dengan yang lain. Kalau enggak ya sisters or partnernya, coba dipandang, dilihat masing-masing dan renungkan. Kira-kira apa sih? Pikirkan sejenak apa yang Bapak Ibu harapkan dari pasangan Bapak Ibu. Jangan disampaikan ya Bapak Ibu, nanti saya mau keluar dari ruangan ini selamat gitu, tenang tanpa huru-hara gitu. Dan saya percaya kalau kita cuma ketemu satu hari, maksudnya sekali seminggu, mungkin tidak terlalu ada konflik. Tapi kalau kita tinggal bersama seseorang setiap hari, ketemu pagi, malam, sore, ketemu terus, ya pasti ada gesekan dan ada konflik. Dan saya percaya di ruangan ini suami, istri, atau mungkin kerabat, teman yang lumayan dekat, pasti ada harapan yang diinginkan ya, pasti ada harapan. Waktu saya pertama datang di Australia, saya berharap saya bisa menyelesaikan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya berdoa, Tuhan, saya mau komunitas di mana saya bisa pelayanan. Akhirnya ketemu Pak Petrus dan Ibu dan seluruh komunitas. Dan kemudian saya juga berdoa, Tuhan, saya mau kerja di universitas. Tuhan turuti, kasih pekerjaan di universitas. Kemudian saya minta lagi, Tuhan, saya mau menikah. Nah, Tuhan kasih suami juga dan saya menikah. Dan setelah menikah, dan Tuhan, saya mau punya anak. Nah, tidak lama kemudian Tuhan kasih anak juga. Setelah punya anak satu, Tuhan cukup, jangan dikasih lagi. Jangan dikasih lagi. Nah, kadang Bapak Ibu, pengharapan bisa membuat kita overwhelmed. Kita bisa, waduh, banyak sekali Tuhan sampai kita nggak bisa memanage. Karena itu adalah nature-nya Tuhan. His nature is always wanting to bless us. Sebagai anak-anak Tuhan, itu sudah menjadi karakter Tuhan. Itu bukan jadi itu nature. Kadang orang berpikir, wah, aku berharap, tapi aku nggak yakin kalau Tuhan jawab. Nah, kita harus mengubah pemikiran itu, karena Tuhan itu nature-nya He always wants to bless us. He wants to bring us to the next level, to the next challenge supaya kita grow. Romans 15 verse 30. Di sana dibilang begini. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow in hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lydia. Saudara dikasih Tuhan, Paulus tidak berkata God gives hope. He said the God of hope, like the God of hope. Artinya hope bukanlah sesuatu yang eksternal, itu bukan itu bukan sesuatu dari luar gitu, bukan cangkingannya Tuhan gitu. But that's part of Him. That's the nature of God. Seperti halnya God is love, God is light, God is truth, and He is hope. Ketika semua dalam hidup ini adanya cuma ketidakpastian, hanya Tuhan yang bisa menjadi jangkar yang kekal bagi jiwa kita. Amen. We have this hope, amen? Amen. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Dalam Hebrew 6 ayat 19. We have this hope. Artinya tidak hanya kita punya harapan. Hope itu refer to God. We have God. Kalau orang di dunia mereka bisa, I make a wish. I wish I'll be rich. I wish I will have a good health. I wish I will be wealthy. Well, hopefully as Christian we're not only focusing on the wealth, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita berbeda dari pandangan orang luar. Karena orang luar yang tidak tahu Tuhan, tidak punya Tuhan, mereka hanya bisa wishing, mereka hanya bisa berharap. Tapi kita punya jangkar, harapan kita datang dari Tuhan dan itu akan digenapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Rick Warren, kalau ada yang pernah mendengar khotbah dari Rick Warren, one of such an amazing pastor yang juga menerbitkan buku Purpose of Drive and Life.
dia pernah berkata dalam salah satu khotbahnya, banyak orang Kristen yang menjadi praktisi ateis. Kenapa kok praktisi ateis? Mereka punya Tuhan, but they act like they don't have God. Mereka meragukan Tuhan, mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Dan dalam menghadapi masalah, mereka mulai kehilangan harapan. Mereka langsung menyerah. Mereka tidak, sudah aku tidak mau percaya Tuhan lagi, aku akan berusaha sendiri. Dan banyak orang justru mulai act like they don't have God. They just walk away and then they just rely on their own knowledge and strength. Bapak Ibu, karakteristik dari harapan. Harapan adalah future oriented. Selalu melihat masa depan. Orang yang berharap, mereka selalu melihat masa depan. Mereka tidak hanya melihat hari ini, detik ini, tapi mereka melihat apa rencana Tuhan dalam hidupku, dalam komunitasku, dalam keluargaku, dalam 2, 3, 4, 5 tahun mendatang. Future oriented. Mereka harapan itu positif. They have positive expectation. Mereka melihat sesuatu akan berubah ke posisi yang lebih bagus, sesuatu akan menjadi lebih enak, lebih menyenangkan untuk dipandang, ya. Resilient, harapan, salah satu harapan adalah karakteristik harapan adalah resilient. Mereka tetap bangkit, meskipun jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya, jadi meskipun ada setbacks atau tidak kepastian, maju terus, pantang menyerah. Dan harapan memotivasi. Bapak Ibu pernah nggak sih diam di satu ruangan terus habis itu, wah kehidupan kami kok begini-begini terus ya Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba kok ada harapan, aku akan membawamu ke tempat yang sudah kujanjikan. Nah, itu mulai memotivasi lagi. Oh ya, artinya aku harus maju terus, memberi energi to keep going, work towards the goal, or endure the hardship, atau tabah, tetap tabah. Memotivasi. Placed, yang terakhir adalah harapan adalah it is placed in someone or something greater than oneself. So for instance, kalau kita berharap, wah saya berharap pemerintahan lebih bagus, ya kita berharapnya ke pemerintah, gitu kan, ke government. Jadi harapan itu ditaruh kepada orang atau sesuatu yang lebih besar, someone who has greater power, authority, ability to bring change, whether that's in person, in leadership, a parent, or ultimately to God. So when we hope, we hope to someone greater than us. Obviously, kita berharap orang yang bisa mengambil keputusan untuk mengubah hidup kita lebih baik. Nah, Bapak Ibu, memang kita bisa berharap ya, berharap. Tapi ada kuncinya. Apa sih harapan yang digenapi? Harapan yang bentuknya seperti apa yang bisa digenapi? Nah, ada beberapa contoh yang saya mau bawa hari ini. Nah, yang pertama adalah jika harapan itu seturut dengan kehendak Tuhan. If the hope is aligning with what God wants. Nehemia 1 ayat 3-11, kalau bisa dimunculkan di screen, kalau enggak apa-apa. Yang punya holy phone. Nehemia 1 ayat 3-11. I don't actually have internet. Ada yang boleh memunculkan di screen, if that's okay. Nehemia 1 ayat 3-11. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung
Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan mencerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudaraku, Nehemia melihat situasi dengan hati yang tergerak. Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu hancur dan dia tidak tinggal diam. Apa yang dia lakukan? Dia langsung bertindak. Tapi tindakan dia berbeda dengan cara orang dunia. Dia berdoa, dia menangis, dia berpuasa. Mencerminkan bahwa harapannya bukan ambisi pribadi, tapi lahir dari keprihatinan akan umat Allah dan kemuliaan Tuhan di ayat 4. Harapan Nehemia didasari dengan doa dan penyertaan Tuhan. Nehemia berharap mendapat izin dari raja untuk membangun kembali tembok. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya, ia bersandar penuh, terus bersandar pada Tuhan. Bahkan ketika menghadapi orang yang berpuasa, di ayatnya yang ke-11, dia tetap bersandar penuh. Tindakannya sesuai dengan visi Tuhan, bukan ego pribadi. Nehemia tidak meminta izin untuk kepentingan pribadi. Dia sebetulnya datang hanya, bisakah kami membangun kembali tembok Yerusalem? Bukan demi kejayaan. Nah biasanya orang, wah apa sih untungnya buat aku? Tapi Nehemia tidak. Dia hanya karena demi kejayaan, tetapi demi pemulihan umat Allah dan penyembah yang benar, penyembahan yang benar. Harapan yang disertai tindakan, tapi tidak bergantung, tetap bergantung, tidak bergantung kepada manusia. Dia memang minta izin, tapi dia bergantungnya kepada Tuhan. Sepanjang kitab Nehemia, kita melihat harapan yang berakar dalam doa. Berakar dalam doa, bergerak dalam iman. Dia tidak mengandalkan kekuatan raja, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dia punya iman. Iman itu seperti suatu harapan kepada Tuhan, bertindak dalam ketaatan, berbuah dalam pemulihan bangsa. Ciri-ciri harapan yang seturut dengan kehendak Tuhan itu dimulai dari hati yang peduli. Nehemia memulai dengan hati yang, oh, aku melihat bangsaku kok kasihan sekali gitu. Ya, tembok Yerusalem ini sudah hancur runtuh. Mereka tidak bisa melakukan penyembahan yang worship seperti sekarang. Bapak Ibu bayangkan kalau kita di Australia, kita diberkati dengan bebas untuk
beribadah, express your faith, express your belief. Bapak Ibu bayangkan orang-orang tinggal di negara lain, ya bahkan di Indonesia gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang bahkan beribadah saja ribet sekali gitu, dan itu yang dialami. Mereka tidak bisa unless this wall itu dibangun lagi. Nah, didorong oleh doa, bukan ambisi. Tidak ada ambisi, adanya hanya doa. Ditunjukkan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan popularitas. Saya yakin Nehemia tidak datang dengan ide, oh kita membangun supaya dia dikenal, supaya dia yang tercatat dalam histori. Meskipun akhirnya dia tercatat dalam histori, tapi saya rasa itu bukan menjadi fokusnya. Jadi bukan popularitas, dilaksanakan dengan iman dan kerja keras, dan disertai dengan kerendahan hati dan penyesalan total. Kita belajar yang pertama adalah seturut kehendak Tuhan. Nehemia ini contoh yang sangat-sangat I think perfect to explain bagaimana sih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, harapan yang dilandasi dengan kasih. Nah, ini salah satu cerita favorit saya, cerita Rut. Kalau dalam Rut 1 ayat 8 sampai 16, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Rut pasal 1 ayat 8 sampai 16. Rut menunjukkan kasih tanpa pamrih. Rut memilih tinggal bersama Naomi. Kenapa? Saya rasa dia tidak ada motivasi lain. Kenapa? Tinggal sama Naomi tidak akan membuat dia punya suami lagi kan? Karena Naomi sempat bilang, kalau aku melahirkan anak dan anak itu besar, dan dia juga sudah pasti, kamu juga sudah semakin menua gitu kan, masih waktunya itu loh. Nah, ibu mertuanya yang sudah tua, janda, tidak punya apa-apa, nggak punya apa-apa dia sebetulnya. Tapi Rut kok rela meninggalkan kampung halamannya Moab karena kasihnya kepada Naomi. Dia mengasihi Naomi dan Allah Israel. Nah, ada orang-orang yang Tuhan kasih level cintanya, loyalitinya tuh bisa selevel Rut. Rut memilih tinggal bersama Naomi, ibu mertuanya yang sudah tua dan janda. Ia meninggalkan kampung halamannya, ia memberikan semua yang dia miliki. Pokoknya aku akan ikut. Nah, kasih menuntun harapan Rut kepada Tuhan. Rut tidak menuntut janji apapun dari Naomi. Dia nggak bilang, wah aku ikut kamu ya Naomi, jadi kamu harus ingat itu. Enggak, dia nggak ada pamrih, nggak ada embel-embelnya. Tapi ia percaya bahwa Tuhan yang Naomi sembah akan mencukupi dan memelihara mereka. Harapannya bukan pada manusia, tapi kepada Tuhan yang setia. Rut berharap dengan rendah hati dan kerja keras. Rut tidak pasif. Waktu Rut mengikut Naomi ini, Rut tidak hanya tinggal di rumah terus nggak punya anything. Rut dia bekerja keras, dia aktif, dia tidak hanya pasif, dia bekerja keras memungut sisa-sisa gandum di ladang dengan kerendahan hati dan inisiatif. Kadang kita sebagai orang-orang Kristen, kita memang juga harus ditantang untuk menjadi mengambil berinisiatif lah gitu, mengambil ide. Oke, saya bersedia untuk melakukan ini, take in charge in this. Berharap ada jalan keluar meski kecil. Ya mungkin melihat, masa depanku seperti apa? Gak tau lah, yang penting aku cuma ikut Naomi dan ikut Allah orang Israel sudah gitu. Jadi harapannya mungkin dia kecil karena dia gak tahu akan apa yang akan terjadi. Tapi kasih membuat harapannya nyata melalui tindakan yang rendah hati dan penuh iman. Izinkanlah kiranya aku pergi ke ladang dan memungut bulir-bulir jelai, dalam Rut pasal 2 ayat 2. Tuhan menghargai harapan yang dilandasi dengan kasih. Tuhan kemudian membuka jalan lewat Boas yang kemudian menjadi suaminya. Dan di Rut 2 ayat 12 dikatakan, engkau telah datang berlindung di bawah sayapnya. Boas menyadari bahwa Rut berharap kepada Tuhan, bukan sekedar mencari perlindungan manusia. Kasih Rut itu berbuah kemudian, bukan hanya pernikahan, tapi menjadi bagian dalam garis keturunan Mesias, Yesus
Kristus dalam Matius 1 ayat 5. Nah, jadi ciri-ciri harapan yang dilandasi kasih. Yang pertama adalah mereka setia kepada orang yang dikasihi. Ya, namanya juga dilandasi kasih ya Bapak Ibu. Mereka setia kepada orang yang dikasihi meskipun tidak ada jaminan. Ya kan? Nggak ada jaminan. Berani berharap di tengah situasi yang sulit. Wah, Ruth ini saya rasa imannya sangat kuat. Di tengah-tengah sudah pesimis lah, tidak ada harapan lagi gitu loh. Tapi dia kok masih mau Bapak Ibu kalau ditantang gitu mau nggak? Harus ikut, wah ikut susah gitu seperti Naomi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mau ini nggak? Ambil resiko nggak? Pasti mau Bapak Ibu, jangan ragu. Kalau Pak Petrus bilang apa? Ayo ikut gitu ya Pak ya. Harus. Ruth ini dilandasi dengan kasih. Jadi Bapak Ibu berani berharap di tengah situasi sulit. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan bukan manusia. Makanya dibilang tidak ada jaminan, tetap ikut. Tapi kadang kita bilang begini, wah saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya mengasihi pastor saya mengasihi leader saya mengasihi ibu spiritual saya mengasihi kakak rohani saya. Makanya saya tetap jalan, saya tetap mendukung visinya, saya tetap menyembah Allah yang mereka sembah. Amin. Percayakan masa depan kepada Tuhan, rela berkorban demi kebaikan orang lain. Nah, ada orang yang punya level seperti ini, rela berkorban dan bahkan gak ada benefitnya buat mereka gitu. Nah, ini saya lihat kasih orang tua itu seperti ini biasanya. Saya mau lihat anak saya berhasil, apa sih fungsinya buat saya? Ya, kalau bisa dibilang ya nggak ada sih. Tapi kita memang mau berharap supaya anak kita tuh tumbuh baik, jadi anak yang berhasil, bisa mendukung dirinya. Nanti kalau mereka sudah berhasil, ya kalau kita diberkati umur panjang, kita masih hidup dan menikmati lah. Kalau tidak, ya upah kita nanti ketika kita sudah kembali. Nah, berbuah dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang pertama adalah sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, dilandasi dengan kasih. Yang ketiga, harapan yang digenapi adalah ditujukannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukan ditujukan kepada patung, bukan ditujukan kepada government, bukan ditujukan kepada hal-hal lain, tapi itu harus ditujukan kepada Tuhan. Nah, contohnya adalah ada banyak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18, karena ini nggak terlalu panjang ya, kita boleh baca sebentar. Kalisa. Nah, sambil ayatnya dikeluarkan. Nah, ini adalah jenis harapan yang tidak tiga ya, ayat 16 sampai 18. Nah, dalam Daniel 3 ayat 18 sampai 16 ini kita melihat contoh atau jenis harapan yang tidak bergantung pada hasil yang terlihat. Jadi mereka berharap tapi hasilnya itu sebetulnya nggak terlihat gitu. Nah, melainkan itu tertuju sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat. Orang yang memiliki harapan seperti ini itu biasanya mempercayai Tuhan bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Kita baca sama-sama ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanmu dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa ya, mereka percaya dirinya tuh loh bahwa Tuhanku akan menyelamatkanku. Walaupun mati, kita masih diselamatkan, kita masih ada tempat di surga
mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, harapan seperti ini adalah harapan yang cuma ditujukan sama Tuhan, nggak ke yang lain-lain. Mereka menolak kompromi demi menyenangkan manusia. Bapak Ibu, meskipun punya posisi yang bagus, kalau bisa bukan untuk menyenangkan bos atau manajer. Memang kita melakukan tugas yang bagus sebagai anak Tuhan, kita memang memberikan contoh. Tapi Bapak Ibu selalu tahu bahwa your boss is always God. Our manager is always God. Menolak kompromi, kalau diajak tidak jujur ya jangan ikut. Kenapa harus ikut? Dan memang itu susah ya. Kalau kita stand for the truth, kita harus stand untuk righteous, itu memang tidak mudah. Tetap setia meski harus menghadapi resiko besar. Ya kita tahu, wah kalau leader kita, contohnya like in our workplace, like kalau mereka sudah ngajar sesuatu yang nggak benar lah, kalau kita menolak pasti ada resikonya. Resikonya kita bisa ditinggal, kita bisa kehilangan pekerjaan mungkin. But that's the risk. We have to take it as Christian. Like we have to show that our hope is only directed to God. Shadrach, Meshach, Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung emas, mereka menolak. Nah, akibatnya apa? Mereka diancam, dibakar, hidup dalam perapian. Dibakar hidup dalam perapian. Nah, dia bilang, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Daniel 3:17-18 itu adalah ciri-ciri harapan mereka. Percaya kuasa Tuhan, Allah kami sanggup, Dia sanggup melepaskan kami. Gak ada syarat, tidak bersyarat. Tetapi seandainya tidak, kalaupun kita mati, itu dalam pandangan mereka. Kalaupun kita mati, setidaknya kita mati berharap sama Tuhan, bukan mati karena kita menyembah Allah lain. Mereka berharap kepada siapa Tuhan itu, bukan hanya kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai harapan kita kepada Tuhan itu karena Tuhan bisa, gitu. Karena Tuhan bisa memberkati, karena Tuhan bisa ini. Memang Dia bisa, tapi kita harus berharap meskipun kalau kita merasakan kesusahan dalam hidup. Nah, setelah menikah saya merasa juga banyak sekali tantangan dalam hidup ini yang saya rasa kita turut sama Tuhan, tapi kok turn out hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi saya bilang terus seringkali lebih baik susah-susah tapi nurut sama Tuhan daripada senang-senang tapi kita berbalik dari Tuhan. Dan saya bersyukur mengambil keputusan untuk tetap menurut sama Tuhan, karena kalau kita menurut apa yang jadi kemauan Tuhan, hidupnya akhirnya enak. Ya akhirnya juga enak. Kita juga ngerasa wah luar biasa ya, kita melewati tantangan itu ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Daniel. Contohnya Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu, Daniel itu orang penting, padahal dia punya posisi ya seperti politician gitulah. Tapi seorang politician bisa menyempatkan waktu 3 kali sehari untuk berdoa, itu apa nggak luar biasa? Kalau mungkin dalam hidup sekarang, mungkin sebagai contohnya seorang politician, mereka lagi ada ngobrol sesuatu yang penting, maaf, saya mau ambil 5 menit dulu, saya mau berdoa. Nah itu bukannya luar biasa, tapi ada orang-orang yang memang seperti itu. Daniel, dia punya waktu-waktu tertentu untuk berdoa dan dia tidak malu. Dan kenapa dia menjaga itu? Kok harus di show banget gitu? Kenapa harus sampai ada meeting penting aja harus dihentikan dulu? Saya mau berdoa 5 menit dulu. Kenapa? Karena dia mau break the culture, like this is me, this is my identity, this is who I am sebagai pengikut Tuhan. Dan growing up, papa saya ada satu koneksi, jadi dia tuh kayak pemilik bank gitu di kota di mana dia melayani. Dan kita sering kali visit karena mereka bagian dari gereja kita. Waktu kita visit,
Setiap kali visit saya selalu lihat ada Alkitab kecil di situ. Padahal dia tuh sudah pemimpin bank. Dia taruh Alkitab di situ. Dan saya sempat tanya, Pak, kalau Alkitabnya ditaruh di sini, ini nggak sering ada kontroversi, nggak ada klien yang datang terus habis itu, oh ini apa gitu, mau bawa Alkitab akhirnya berubah pikiran nggak mau kerja sama gitu. Oh banyak Mbak, banyak. Tapi dia tidak mau, tapi saya tidak mau merubah. Ini adalah identitas saya. Saya harus punya Alkitab di Dex. Karena kalau ada waktu kosong, saya akan baca Alkitab. Bapak Ibu, itu yang Daniel lakukan. Dia tidak malu untuk menunjukkan siapa dia. Nah, kadang kita sebagai orang Kristen, kita takut menunjukkan. Sampai bahkan waktu mau makan aja, kita sudah terbiasa makan itu selalu doa. Wah, karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak berdoa, wah kita nggak perlu berdoa, langsung makan aja karena kita takut. Bapak Ibu, Daniel tidak takut. Meskipun dia tahu peraturan baru melarang menyembah siapapun selain raja, ia tidak menyembunyikan imannya. Dan akhirnya dilemparkanlah dia ke gua singa. Nah, dia bilang dalam Daniel 6:22, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ciri-ciri harapan Daniel: konsisten dalam iman dan ibadah, meskipun menghadapi ancaman tetap konsisten, tidak menyembunyikan keyakinannya demi keselamatan diri, mengandalkan pertolongan Tuhan, bukan cara manusia. Harapan Daniel tidak goyah meski taruhannya nyawa. Ia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada mengecewakan manusia. Ciri-ciri harapan yang ditujukan kepada Tuhan itu bersandar kepada kuasa. Tuhan punya otoriti, karakter Tuhan itu akan selalu membawa kita kepada hal yang hasil akhirnya itu yang bisa menyelamatkan. Ya, secara manusia tidak mungkin, tetapi Allah adalah jaminan dalam hidup kita, like an anchor. Berani menolak kompromi dengan ketaatan. Harus berani berbeda, Bapak Ibu. Mengutamakan kebenaran daripada kenyamanan. Yakin bahwa Tuhan tetap layak disembah. Apapun yang terjadi, dia layak untuk disembah, layak untuk menerima apa ya? Kalau kita tuh berani menunjukkan iman kita, identitas kita, itu Tuhan tuh layak untuk menerima itu. Itu adalah suatu penyembahan juga di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. 3 hal. Yang pertama adalah sesuai kehendak Tuhan, dilandasi dengan kasih, dan yang ketiga adalah ditunjukkan kepada Tuhan. However Bapak Ibu, memang ada 3 hal ini, tapi ada setback juga. Ada hal yang menghalangi kita daripada menerima penggenapan dari apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah kalau kita masih hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dan kedua adalah tergesa-gesa. Gak sabar Tuhan, gak sabar aku Tuhan, aku mau melihatnya. Tanpa pengetahuan, Amsal 19 ayat 2, kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang gak sabar, tunggu, ayo berdoa dulu. Oh enggak mau, kelamaan doa itu mah. Langsung aja kita cari jalan keluar, kita pikirkan jalan keluar. Nah, dan kemudian meragukan Tuhan, karena kita nggak sabar, kita ngambil langkah salah langkah. Akhirnya kita malah berpikir, Tuhan kok membiarkan aku seperti ini sih? Kita kemudian meragukan Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8. Orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. I want to close sermon hari ini dengan pertanyaan, apa sih setback? Kalau Bapak Ibu sekarang berdoa dan bergumul, tapi kok rasanya kok harapanku tidak kunjung datang. Apa yang sudah aku harapkan tidak kunjung datang. Mungkin ada setback yang mungkin menghalangi Bapak Ibu melihat apa buah dari pengharapan itu. Saya mau undang kita untuk bangkit berdiri, sama-sama renungkan
melalui satu pujian. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan boleh feel free, nanti Pak Petrus dan Pastor Pila maybe bisa berdoa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan. Kita boleh sama-sama naikkan pujian ini. Thank you Jesus. Powerful name is, what a powerful name is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing else compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Bapak Ibu, musik boleh tetap mengalun. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Apa sih setback-nya? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita tergesa-gesa? Kita nggak sabar, Tuhan, aku nggak sabar, Tuhan. Aku pengen melihat, Tuhan, ujungnya itu di mana. Bapak Ibu, sabar, tabah. Karena Tuhan tidak menutup mata. Setiap kerja keras, setiap cucuran air mata, setiap keringat yang keluar karena kita sudah bekerja keras, Tuhan memandang. In fact Tuhan melihat sesuatu yang manusia tidak lihat. It's between you and God. In that small corner, in the place where probably other people don't see it, but God sees that. He knows your longing. He knows your heart. He knows that this is too much burden that you have taken. He wants to take it. Give it to me. Give it to me. He has so much place to actually make your burden lighter. He wants to take it. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan bisa membawa Bapak Ibu keluar? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu? If you don't trust Him, then
Terima kasih Tuhan Amin. akan kasih-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan. Mungkin ada yang kami menghadapi persoalan, tantangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membawa jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan ada breakthrough. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan yang tidak bisa melihat visi Tuhan, mereka diberi visi yang baru Tuhan. Kami percaya mereka sudah tidak bisa mengharapkan sesuatu untuk masa depan mereka. Mereka punya harapan baru untuk masa depan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur percaya bahwa Engkau ada di setiap perjalanan hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, boleh ngambil waktu khusus bisa berbicara dengan Pastor Vila, Pastor Yuki, Pastor Tito untuk didoakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Amin. Puji Tuhan, kita udah selesai. Mari kita ngomong dulu atau gimana? Boleh. Oke, kita akan persembahan. Oh iya, nanti tanggal 21 September ada Kid Fair. Mungkin yang bisa join, yang punya anak bisa bawa. Semuanya di sini udah ini. And ada retreat tanggal 3 sampai 6 Oktober. Masih bisa daftar kalau ada yang mau daftar. Secepatnya mungkin kalau ada ini. Mungkin itu aja, kita siapkan persembahan kita. Mari sebelum kita memberi persembahan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Kami mau persembahan Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Buah. Dan ada bagian yang berbuah. Yesus tak pokok dan aku caranya. Shalom saudara. Masih sekitar saya sambil dulu sebentar kita waktu sedikit aja ya, nggak nyampe 5 menit. Tadi cuma itu bagus ya, bagus banget. Jadi mengingatkan kita tuh untuk selalu tetap punya harapan. Amin. Siapa sini yang udah ini adalah Tuhan? Saya mah lebih lah. Percuma kayak untuk berharap. Siapa yang udah kayak gitu? Jangan. Saya tahu ya, saudara, pergumulan hidup kita tuh nggak gampang. Seringkali kita berharap sama Tuhan sampai seringkali tuh karena pergumulan yang begitu berat membuat harapan kita tuh, yaudah Tuhan kayaknya nggak perlu berharap lagi sama Tuhan. Saya pernah begitu. Saya pernah mengalami itu, saudara. Tapi Tuhan bicara, seringkali Tuhan tuh ingetin saya lagi, tetap berharap sama Tuhan. Ada yang masih ingat ya? Tahun ini buat House of Grace apa? Tahun apa? Ayo,
Ya, jadi ingat ya, tema besar kita tahun ini untuk House of Grace, The Year of Confidence. Saya baru tahu, saya kasih tahu, The Year of Confidence. Jadi mempunyai pengharapan, percaya kita pada Tuhan. Sesuai dengan khotbah hari ini, Rasul Yohanes sangat bagus. Jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita, amin. Dan saya juga mempunyai harapan untuk hope ini gitu loh. Jadi setiap kesini saya tuh selalu dikasih harapan yang baru. Maksudnya bukan saya pikir-pikir, saya dapat minta waktu sebentar ya, mau sharing aja. Setiap kesini tuh saya bilang kayaknya pengen ini tinggal di sini. Itu bukan sebenarnya tuh Tuhan kasih saya itu tuh bukan untuk karena kepentingan saya. Maksudnya yang di sini rumahnya bagus-bagus terus kayaknya nggak pernah sini. Ya itu mah kalau dipikir-pikir itu kayaknya pengen keinginan saya. Tapi kalau selain tadi Tuhan bicara waktu firman Tuhan tuh bicara sebenarnya itu bukan keinginan saya sih sebenarnya. Saya punya kerinduan, saya punya harapan untuk House of Grace. Saya punya harapan untuk House of Grace itu akan berkembang. Jadi bukannya untuk saya gitu kan. Saya sering ngomong sama istri saya, kita kalau mengembalakan, kalau kita nggak mengenal tuh berarti kita nggak sayang ya. Jadi sebenarnya tuh di mana kita mengembalakan, kita harus ada di situ. Betul ya? Kalau orang-orang yang apa sih farm, dia punya sapi, nggak pernah di lomba, dia pasti tinggalnya di situ kan, betul ya? Dia pasti tinggal lihat kalau domba-dombanya. Nah, makanya doa saya, harapan saya bisa tinggal di daerah sini gitu. Karena bukan saya karena saya punya harapan buat untuk House of Grace. Amin. Saudara rindu nggak kalau House of Grace nanti kebaktiannya bukan sebulan sekali, tapi setiap minggu, di hari Minggu. Amin. Ini yang percaya, ini harapan kita yang kita berharap sama Tuhan. Amin. Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi nanti Tuhan ingatkan lagi. House of Grace ada di sini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Kita doain ya. Bukan buat saya loh. Ya kalau bisa Tuhan kasih saya tinggal sini, bonus buat saya. Amin. Jadi kita pakai berdiri, kita akan selesai melakukan siang kali ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau terlalu sangat baik dan selalu baik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu berikan kami kekuatan yang baru hari demi hari Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kau selalu berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk kami dapat menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, sebagai anak-Mu Tuhan kami akan tampil sebagai pemenang Tuhan, sebagai lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kebaktian House of Grace telah selesai dan biarlah firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat membawa dampak buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami dapat memberikan kasih-Mu Tuhan, kami dapat memancarkan kasih-Mu, kami dapat menjadi terang-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang memerlukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami telah selesai dan Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mari saudara-saudara untuk angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. God bless you. Dan kita berhidangan, kita bisa fellowship, kita bisa bersama-sama. Ya. Oh ya, foto dulu, foto. Kita foto dulu. Picture.